Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Maulana. Di sini saya akan menjelaskan desain bahan ajar materi kelas 1. Yang saya akan paparkan yaitu kasih sayang pada Allah dan Rasul. Jadi kita itu kan biasanya anak kelas 1 tuh masih awam, belum tahu apa-apa. Jadi kita tuh sebagai orang tua ataupun seorang pendidik harus bisa memahamkan cinta pada Allah, yaitu dengan mengatakan bahwa penciptaan bumi ini segalanya itu yang menciptakan Allah, lautan, gunung, matahari, maupun semua itu adalah Allah yang menciptakan. Kadang kala anak kecil juga kan sering mengatakan eh, eh, Allah itu yang semacam apa, kenapa kita harus sholat, kita harus mengaji. Nah, kita kalau sebagai orang tuanya nih atau sebagai gurunya harus bisa menjawab, yaitu bisa dengan surat Al-Ikhlas misalnya, eh, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa, eh, Allah somad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu, dan semacamnya. Karena kita juga misalnya kalau kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, maka kita akan mendapat pahala, kita akan mendapatkan balasannya. Begitupun dengan keburukan yang kita lakukan, itu juga akan dampaknya kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan jika kita jelaskan seperti itu, mereka menjadi pribadi yang menuruti menuruti atau melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah maupun meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Sedangkan untuk memahamkan cinta pada Allah atau menanamkan iman kepada Rasul, maaf, bukan kan tadi Allah udah memahamkan iman kepada Rasul bisa dengan supaya kita anak-anak itu mencontoh hal-hal baik, bisa menteladani hal-hal segala perbuatan yang dilaksanakan Nabi kita sesuai dengan lisannya, sesuai dengan perbuatannya, ataupun supaya menanamkan cinta pada Rasul bisa dengan menyuruh mereka untuk sering-sering bersolawat agar mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang soleh, bisa menambah syafaatnya, eh, bisa bermanfaat bagi dirinya. Lalu selanjutnya itu agar bisa memahamkan anak-anak untuk cinta Al-Quran. Nah, biasanya kan kalau anak sekitaran anak SD itu belum bisa mengaji ya. Kalau jadi kita sebagai guru bisa menyuruh mereka untuk menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Tapi walaupun begitu, ada sebagian anak walaupun mereka tidak bisa mengaji, tapi bisa gampang atau mudahnya dengan menghafal surat-surat pendek. Bahkan ada yang hafal surat An-Naba, An-Naziat, walaupun mereka belum bisa tahu huruf hijaiyah. Mungkin karena orang tuanya sering mendengarkan murotal atau semacamnya. Nah, ini hal yang bagus. Walaupun misalnya mereka belum tahu huruf hijaiyah, tapi bagus juga jika kita sebagai orang tua ataupun guru bisa menghafalkan mereka surat-surat pendek seperti An-Naba, An-Najiat. Karena fitrah kebaikan mereka tuh masih tinggi, hafalan mereka tuh masih cepat tangkap lah. Jadi apa salahnya kalau kita misalnya mereka belum tahu huruf hijaiyah, masih mengeja huruf hijaiyah, tapi lebih bagus kita juga sebagai orang tua ataupun guru menyuruh mereka untuk menghafalkan surat-surat pendek. Lalu yang berikutnya yaitu memahamkan anak surat Al-Fatihah. Nah, kan surat Al-Fatihah itu sering dilakukan nih setiap sholat. Nah, minimal kalau anak kelas 1 SD itu bisa menghafalkan surat Al-Fatihah supaya nanti kedepannya mereka sesudah usia balik lebih mudah lagi atau lebih
lebih gampang lagi ketika mereka mau melaksanakan sholat. Jadi tidak usah lebih gampang lagi dalam mendidik mereka atau mengajarkan mereka dalam hal sholat. Nah, bisa juga dengan surat Al-Fatihah dengan artinya juga bisa, karena kan bagus nih, arti Al-Fatihah itu pengagungan terhadap Allah, seperti contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya pengagungan terhadap Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini memahamkan kepada mereka bahwa Allah itu sangat sayang pada kita, pada umatnya, pada umatnya, maksudnya pada eh, ha, eh, hambanya, hambanya ya. Langsung Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi ada kaitannya dengan jika kita beramal baik, maka Allah akan balas. Jika kita beramal buruk, kita juga akan menerima balasannya. Karena kan anak-anak tuh, kalau anak kelas 1, kelas 2 tuh rentan untuk bertengkar, rentan untuk eh, berkata kasar atau terpengaruhi oleh lingkungan. Jadi kita ajarkan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk pasti akan menerima akibatnya, akan menerima balasannya. Lalu selanjutnya kita harus menanamkan iman kepada Allah. Jadi beri keyakinan bahwa Allah itu esa, ya seperti yang surat yang tadi, surat Al-Ikhlas, supaya menanamkan sifat bahwa mereka tuh sedikit-sedikit mulai melakukan atau melaksanakan hal-hal wajib yang diperintahkan Allah, walaupun usia mereka belum balik. Selanjutnya, beri pengajaran untuk mereka bisa bersuci atau bersih itu sehat. Jadi ajarkan cara mereka mandi, orang sebagai orang tuanya mandi atau wudhu, supaya ini juga kan biasanya anak kelas 1, kelas 2 tuh masih suka manja ya, suka ada yang mandi ataupun masih sama orang tuanya. Nah, kalau memasuki kelas 1, kelas 2, ajarkan kepada mereka supaya mereka itu bisa mandiri. Eh, Kalau di sekolah, saran saya tuh kalau mau pipis ataupun BAB, si anak tuh masih minta antar pada gurunya, kan repot juga kalau begitu. Jadi orang tuanya ataupun gurunya harus menanamkan atau mengajarkan supaya mereka bisa mandi ataupun wudhu dengan benar, sesuai yang wajib-wajib yang benar, misalnya 1 kali wajibnya, 3 kali sunnah, misalnya eh, tangan sampai lutut, kaki sampai mata kaki. Jadi ajarkan cara wudhu yang baik dan benar, kan ini juga syarat sah sholat tentunya. Eh, Lalu cara istinja, ini juga boleh diajarin oleh guru ataupun orang tuanya. Jadi mengeluarkan, memasukkan air lalu mengeluarkannya lagi. Karena ini kan kalau anak kecil rata-rata belum bisa, orang dewasa juga seringkali susah melakukannya. Jadi kita sebagai pendidik bisa mengajarkannya. Nah, lalu hidup bersih. Nah, penting sekali karena anak kecil itu kan gimana ya, rata-rata tuh belum mengerti bahwa ketika mereka jajan seringkali mereka tuh membuang di mana saja. Tapi anak kecil juga, anak kelas 1, kelas 2 tuh mudah sekali diberikan instruksi. Jadi eh, kalau mereka tuh gampang diberi instruksi, tapi mereka juga gampang melanggar aturan. Nah, kita sebagai guru mengajarkan kepada mereka bahwa hidup bersih itu akan bisa bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Nah, lu ajarkan supaya mereka merapikan atau barang-barang harus dirapikan sendiri. Nah, jadi ajarkan kepada mereka supaya hal-hal yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan sendiri. Misalnya bangun tidur, misalnya merapikan tempat tidurnya, lalu mandi sendiri seperti yang tadi saya katakan. Jadi makan, biasanya kan kelas 1 atau kelas 2 tuh
selalu pengen disuapin. Nah, ajarkan kepada mereka kalau kelas 1 atau udah sekolah mah gak boleh disuapin oleh mamahnya, walaupun kali-kali mah bolehlah, tapi kalau keseringan itu gak baik. Jadi ajarkan mereka untuk bisa belajar mandiri. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan Allah menyukai orang yang taubat maupun menyukai orang yang mensucikan. Jadi artinya yang bersih, yang mandiri, artinya yang hidupnya teratur semacamnya. Lalu berikutnya beri pengajaran pada anak untuk berperilaku terpuji. Eh, yang pertama yaitu berkata yang baik. Nah, di lingkungan saya itu rata-rata masih kecil tapi kata-katanya masih banyak mengeluarkan kata kotor, kata kasar. Nah, mungkin pengaruh lingkungan maupun hal-hal lainnya, tontonan. Nah, kita sebagai guru maupun orang tua harus mengajarkan untuk supaya mereka berkata baik, karena berkata baik itu eh, akan membuat enak didengar atau membuat Allah gak marah misalnya teh kalau ke anak-anak kelas 1 atau kelas 2 mah. Jadi mereka itu bisa menjaga omongannya supaya tidak berkata kasar maupun berkata tidak senonoh. Nah, lalu ajarkan kepada mereka juga hormat dan patuh. Baik itu misalnya hormat kepada guru maupun orang tua. Misalnya kalau ke orang tua bisa mengajarkan bahwa sebelum pembelajaran, sebelum mereka berangkat sekolah, baca, salim dulu, baca salam kalau keluar rumah, dan namun kalau di sekolah mengerjakan atau menuruti perintah guru atau menuruti apa perintah guru, mengerjakan PR, misalnya mengerjakan tidak berbuat melawan kepada guru. Kalau guru bilang A, iya mereka harus A kalau memang benar, atau guru bilang B ya harus B, jangan membantahnya. Lalu ajarkan mereka bersyukur atas segala sesuatu. Sesuatu di sini jadi mereka itu bisa mensyukuri apa yang mereka punya. Misalnya mereka sudah punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ajarkan kepada mereka untuk mensyukurinya. Karena misalnya di luar sana tuh masih banyak orang yang tidak bisa melihat. Orang orangnya misalnya masih banyak orang yang tidak bisa mendengar. Nah, mudah-mudahan mereka tuh bisa mensyukuri apa yang mereka punya. Misalnya bisa safar kepada saudara atau teman yang lebih di bawah dari kita misalnya, baik itu dari segi harta ataupun fisik ataupun apapun itu. Nah, mudah-mudahan jika kita eh, berinteraksi dengan mereka, si anak tuh lebih sadar bahwa apa yang mereka timpa itu lebih baik daripada apa yang kita punya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu mereka menjadi mensyukuri apa yang mereka sudah punya. Yang selanjutnya itu menjadi pribadi pemaaf. Kenapa saya memasukkan materi ini? Karena di kelas 1 sama kelas 2 tuh banyak anak-anak yang sering berantem dikit-dikit bisa jadi masalah. Nah, tapi bagusnya mereka itu kalaupun anak-anak itu mudah berantem tapi mudah juga memaafkan. Nah, di sini kita sebagai pendidik, jika ada anak yang berantem, misalnya salah satunya nangis, kita ajarkan kepada mereka bahwa yang salah harus meminta maaf duluan. Nah, biasanya mereka jika disuruh begitu, mereka melakukannya, si anak melakukannya, meminta maaf, dan mereka tuh berbaikat lagi dan langsung main lagi. Nah, jadi kesimpulannya untuk memahamkan anak siswa kelas 1 SD itu, berikan pemahaman hal-hal dasar dulu seperti eh, beriman kepada Allah, eh, berikan pemahaman bahwa Allah itu esa, lalu Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Mereka tuh bisa meminta apapun yang mereka inginkan. Misalnya jika orang tuanya tuh belum bisa mengabulkan permintaannya,
tanamkan pada mereka tuh untuk meminta kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lalu yang selanjutnya, lalu selanjutnya ajarkan hal-hal wajib dulu seperti sholat, puasa, membaca surat Al-Fatihah maupun bisa dengan artinya supaya menanamkan hal-hal baik terhadap anak. Lalu ada mencintai Allah, mencintai Rasul. Nah, itu hal wajib dulu. Lalu tata cara puasa ya semacamnya, lalu berikan pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, walaupun misalnya mereka tuh masih terbata-bata, tapi apa salahnya kita sebagai orang tua atau pendidik memberikan hafalan kepada mereka surat-surat pendek. Biasanya mereka tuh anak kelas 1 kelas 2 tuh eh, hafalannya tuh bagus walaupun huruf hijaiyahnya belum tahu. Nah, kita sebagai pendidik ataupun orang tua boleh kasih hafalan kepada mereka. Karena mereka juga fitrah kebaikannya tinggi ya, mungkin karena mereka tuh belum punya dosa, masih belum balik. Jadi kalau hal-hal baik ditanamkan kepada mereka, insya Allah mereka akan langsung bisa mencernanya, beda dengan orang dewasa atau usia-usia yang sudah balik. Di usia segitu juga berikan adab-adab yang baik seperti tadi, hidup bersih, hidup mandiri, pribadi pemaaf, semacamnya. Nah, tetapi jadi kesimpulannya, jika semua itu dilakukan, kita bisa membuat anak itu pintar, tapi bukan pintar belaka, tapi dipadukan dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi pribadi pribadi anak muslim yang soleh, pintar, dan insya Allah bermanfaat bagi orang tua maupun sekolah. Mungkin begitu presentasi materi bahan ajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.